Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin nggak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Assalamualaikum warga Sukawati. Gue Poppy. Di sini gue pengen cerita tentang pengalaman yang pernah dialami sama teman-teman kantor gue. Gue dapat cerita ini dari Maya. Sebut aja supaya gue enak ceritanya. Gue di sini berperan sebagai Maya. Tepatnya bulan Juli 2019 tahun lalu, teman setim gue ini pengen refreshing otak lah ya, pengen jalan-jalan ke puncak Bogor. Dan di hari Sabtu, karena kita memang kerjanya setengah hari, jam 1 kita udah bubar kantor, kita prepare lah buat pergi. Mobil udah siap, anak-anaknya juga udah siap, semua kebutuhan juga udah siap. Langsung lah kita berangkat ke puncak. Sepanjang jalan sih memang alhamdulillah gak ada apa-apa, gak ada kendala apapun. Cuman ketika lagi di jalan keluar tol Bogor, itu memang benar-benar macet parah. Hampir 2 atau 3 jam sama sekali gua gak gerak di tol itu, karena memang lagi ada jalur buka tutup waktu itu. Singkat cerita, karena kita udah kelamaan di jalan tolnya itu, sekitar jam 11 atau jam 12 malam, kita udah nyampe di puncak. Memang dari awal kita bersepakatan buat gak nyewa villa, karena kan kita memang mikirnya, udahlah mendingan tidur di mobil aja, ngeliatin pemandangan, ngehirup udara seger. Emang kita gak ada berpikiran buat nyewa villa. Kita ketemu sama masjid, kita berhenti sebentar buat istirahat, buat selonjorin kaki, buat ada yang ingin sholat, numpang cuci muka. Nah, gak jauh dari masjid itu ada warung, dimana kita istirahat sejenak di warung itu, makan malam, beli Indomie kan enak ya, udah dingin terus makan Indomie kan mantep banget tuh. Nah, temen gue ini update story WA tentang yang tadi kita macet di jalan tol. Nah, temen gue bikin story, dikomentar lah sama temennya. Dia itu berkomentar, nanya lagi di mana, mau tidur di mana, mau nyewa villa di daerah mana gitu. Diceritain lah, karena kita nggak mau nyewa villa, karena kita mau tidur aja di mobil. Terus teman gue ini ngasih saran, ada loh nih villa gede kok, kamarnya ada 3, murah cuma 600.000. Kalau mau di sini aja, gue rekomendasi. Sapa teman gue. Nah, karena kita ngelihat teman-teman kita udah pada bener-bener gak memungkinkan buat kita tidur di dalam mobil, ada yang udah sakit, bener-bener ada yang drop banget. Nah, daripada kenapa-napa nantinya, yaudah kita bersepakat lah buat nyewa villa itu. Jalannya kita menuju villa tersebut, hampir sepanjang jalan sih menurut gue itu bener-bener gak ada rumah warga satupun. Kanan kiri itu pohon bener-bener gede banget, gak ada perumahan, gak ada orang-orang yang lewat ataupun warung-warung yang buat tempat singgah. Bener-bener kalau gue rasa ini kita kayak ada di tengah-tengah hutan, gak ada satupun lampu yang nyala selain lampu dari sorotan mobil kita. Dari kejauhan, villa udah mulai kelihatan.
ketika kita mau ke arah villa tersebut, memang hawanya sih udah nggak enak ya, udah mah paling atas, nggak ada cahaya lampu sepanjang jalan, dan di terasnya juga udah nggak ada cahaya lampu. Kita berpikirnya ya pasti begitulah tentang dunia mereka. Tapi karena kita udah kecapean, ya udahlah, mau gimana lagi, kita juga udah bayar toh villanya. Singkat cerita, memang sih ini kesalahan kita. Jadi teman gue yang bawa mobil satu ini tanpa assalamualaikum, tanpa permisi, tanpa ngucapin salam lah, dia tiba-tiba turun, naik skateboard, gelilingin rumah dengan teriak-teriakan pada saat jam 1 malam. Gak tahu itu orang pikirannya gimana. Dan bodohnya lagi, satu temen gue lagi ini yang cewek, sebut aja si Bunga, dia nyetel musik di radio mobil itu kenceng banget, bener-bener kenceng banget. Gue rasa itu kayaknya volume full sampai ngeganggu lah ibaratnya. Ya kita bener-bener gak kepikiran di saat itu. Nah, selesainya kita di depan, prepare barang-barang, ditaruhin ke dalam, kita masuklah ke villa. Jadi gue gambarin untuk villanya ini ada 3 kamar. Jadi kamar 1 di dekat ruang depan, kamar 2 di tengah, kamar 3 di paling belakang. Jadi kamar yang 3 ini punya kamar mandi. Jadi yang ada kamar mandi di dalam ini cuma yang kamar 3, kamar 1 sama 2 itu cuma kamar tidur biasa. Berbagi kamar lah kita di situ. Nah, pas banget gue dapat kamar di yang ketiga yang ada kamar mandi di dalam di pojok. Singkat cerita, gue sama temen gue Inten, kita beres-beres badan, maksudnya bersih-bersih badan, mandi, cuci muka, ganti baju, udah siap lah kita. Gue masih ngeliatin Inten lagi ganti baju, dan gue juga sambil tiduran di kasur main handphone. Tiba-tiba kita dengar ada suara keran air nyala di kamar mandi kita. Dan Inten pun nanya, "Mai, itu siapa yang di kamar mandi, Mai? Ada yang lagi mandi?" Dan gue heran, gak tahu, kayaknya Kak Adi deh kak. Kayaknya Kak Adi deh yang mandi. Tadi sih bilang dia mau mandi, jawab gue. Nah, ketika Inten berbalik arah muka ke arah ruang tamu, ternyata teman-teman gue semuanya lagi ada di ruang tamu, lagi pada ngumpul semua. Tanpa berpikir panjang, gue sama Inten pun lari keluar rumah, keluar kamar. Teman-teman gue nanyain dong, kenapa kok lari? Udah gue jelasin, itu ada suara orang kayak lagi mandi, ada suara keran mandi nyala katanya. Tapi pas gue keluar tiba-tiba kerannya mati, gak ada suara. Dan gak tahu kenapa temen gue 2 orang ini kayak berani banget, bener-bener berani. Dia langsung mau nyamperin ke kamar mandi. Pas dia ngendap-ngendap ke kamar, tadi kan gue sempat bilang gue lagi tiduran di kasur sambil main handphone. Jadi gue tiduran itu pakai bantal leher. Kalian tahu kan bantal leher yang warna merah? Itu pas gue lagi keluar kamar, gue ketakutan gue keluar kamar, itu bantal posisinya ada di pojokan kasur pas gue lagi tiduran. Dan pas temen gue yang 2 orang ini pengen ngecek ke kamar mandi, tiba-tiba bantal leher yang tadinya ada di ujung kasur tiba-tiba mental ke arah mereka. Jadi kayak ada yang nimpuk mereka pakai bantal itu, dan tiba-tiba abis mereka ditimpuk, bantalnya pun jatuh ke lantai. Mereka juga ketakutan, tiba-tiba ada yang nimpuk bantal kayak gitu kan. Kaburlah kita langsung udah gak enak, bener-bener hawanya udah gak enak banget. Kita pun bermaksud pengen tidur di ruang tamu semuanya.
Jadi kasur kamar nomor 2 sama nomor 3 kita pindahin ke ruang tamu karena kan kasurnya memang cukup gede buat kita tidur bareng-bareng. Nah, di sini awal mulanya pengen gua rangkum tentang hal di rumah tersebut. Jadi kalian tahu kan kalau kita tidur setengah enggak, kadang kan kita masih bisa ngelihat atau bisa dengar di sekitaran kita nih. Jadi di dalam bayangan gue ngeliat ada banyak banget darah di kamar mandi, yang di kamar gue yang tadi gue denger ada suara keran nyala. Itu ada banyak banget darah sama satu orang yang berumuran darah, gue nggak tahu itu siapa. Pokoknya di dalam bayangan gue kayak gitu. Dan yang kedua, dalam bayangan temen gue Inten, dia ngeliat ada kayak sepasang kayaknya sih suami istri ya, cewek sama cowok lagi berantem, bener-bener berantem hebat. Dan dia berantem di kamar nomor 3 tersebut yang tadi gue tempatin buat tidur. Itu dalam bayangan Inten. Dan dalam bayangan temen gue lagi, si Z, sebut aja Z, dia itu kayak lagi misahin orang lagi berantem. Kalian tahu kan kalau misahin orang berantem kan kita kadang-kadang kena pukulnya lah, kena sikutnya kan. Nah, dia itu lagi di dalam bayangan itu dia lagi misahin orang berantem. Dari gerak-geriknya juga dia itu kayak gitu-gitu kan, kayak bener-bener kayak misahin orang berantem. Pas kita lihat badannya memang dibilang sih pegel, memar-memar gitu. Pas dia udah mulai sadar 100%. Udahlah, kita gak mau gubris, kita gak mau ngomongin apa-apa. Emang karena posisi juga kan kita lagi capek ya, kita mau istirahat lah kita. Udah ada yang tidur sebagian. Dan gak tahu kenapa kata teman-teman gue sih, gue ngebangunin si Inten minta anterin pipis, tapi mata gue dalam posisi merem. Jadi kayak gue lagi tidur tapi gue kayak goyang-goyangin badan Inten. Kalian tau gak sih, kayak bangunin kayak gak santai, bangun gitu. Gue sama goyangin badan Inten, gue bangunin, bangun. Kata Inten, kenapa sih Mai? Anterin gue pipis, kata dia. Ya udah sih sendiri, nggak berani anterin aku pipis. Kata teman-teman gue sih kayaknya sih itu bukan gue juga pas lagi bangun gue nggak sadar, karena kata Inten gue minta nganterin gue pipis tapi dengan gak santai, dengan ngedorong badannya bener-bener kenceng banget. Terus posisinya mata gue nutup, gak melek. Terus gak lama pas gue semuanya tidur lagi, si Inten ini kebangun kan. Maksudnya kebangun ya karena emang udah gak bisa tidur. Mungkin karena digangguin gue pas tadi dia tidur. Dia itu malah pengen ngajakin si Z ini kan cowoknya Inten. Pengen ngajakin Z ngobrol lah gitu, begadang gitu kan. Pas dibangunin, Z ini sebenarnya tipikal orang yang tidur kedengar suara dikit itu dia kebangun. Jadi pas dibangunin Z bangun dong. Pas digoyangin badannya si Z itu kayak orang udah meninggal, benar-benar gak gerak, badannya kaku. Pokoknya benar-benar kaku banget deh, digoyang-goyangin dia kaku banget, gak bisa sama sekali gak gerak. Nah, si Intennya khawatir kan, takut kenapa-napa. Bangunin lah dia semua anak-anak. Ini kok Z gak bangun-bangun ya, badannya kaku. Kita bangunin tuh, kita goyangin badannya, kita cubit-cubitin, bahkan sampai kita pukul-pukul biar dia itu bangun. Sampai kita pukul-pukul tetap nggak bangun, badannya tetap kaku, tetap diem dengan badannya terlentang, tangan di atas perut. Benar-benar pas dibangunin, bangun, dia tetap nggak bangun, tetap kaku badannya. Nah, gak lama, hampir kali setengah jam kita bangunin dia, tiba-tiba dia sadar. Kenapa sih? Dia bilang gitu. Lu kenapa? Dia tadi nggak gerak-gerak. Kita kira lu meninggal gitu kan, canda-canda. Apaan sih, orang tidur, gue juga tidur 10 menit. Dengan waktu yang lama kita bangunin dia
dia ngerasa dia itu baru tidur cuma beberapa menit doang. Nah itu cerita dari dalam. Nah nggak taunya supir kita satu lagi, kan kita bawa 2 mobil, yang satu dibawa sama temen gue yang main skateboard tadi, yang satu dibawa sama driver, jadi kita nyewa driver gitu kan. Nah kata driver, dia kan lagi di mobil nih, tadinya niatnya dia pengen tidur di dalam, mungkin karena dia ngeliat kamarnya pintunya udah ditutup, sangkain kita udah tidur, nggak enak mungkin buat bangunin kita, padahal di dalam itu kita masih bangun, belum tidur sama sekali. Nah istirahat, dia siap-siap lah buat istirahat, buat tidur di dalam mobil kan. Kalian tahu nggak kunci ganjelan yang di mobil tuh yang bisa naik turun itu tiba-tiba bunyi ceklek 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 ceklek, kayak ada yang mainin. Kaget lah drivernya. Terus pas dia diem bentar, ada yang main lagi. Ceklek 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 ceklek, ada yang mainin. Gak lama ada yang ketok-ketok kaca mobil di sebelah dia. Tok 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 tok, dengan yang gak santai bunyinya. Nah dia udah pikiran yang wah ini kayaknya bukan main-main lagi nih, kayaknya ngegangguinnya udah bener-bener ekstra ngegangguin banget kan, pikir dia gitu. Nah alhamdulillah singkat cerita kita sama sekali nggak tidur. Azan subuh kita baru ada yang bisa tidur lah ketika azan subuh berkumandang. Nah pas paginya kita mau sarapan kan, kita sarapan di ruang tamu. Nah seperti kayak anak-anak pada umumnya lah, mungkin kita sarapan, ada yang minta foto-foto bareng buat kenangan, terus di upload lah ke status WA-nya. Nah temen gue ini ada yang komentar, Cil, kok ada nenek-nenek sih di bawah kasur, kalian pergi sama nenek-nenek? Nah dia bingung, nenek-nenek mana, sedangkan di bawah kasur yang di kamar itu nggak ada orang. Sampai itu foto yang tadi dibikin status sama temen gue, sampai dilingkarin posisi nenek-neneknya. Mungkin pikir dia salah lihat kali dia, atau itu benda yang menyerupai gitu. Tapi nggak cuma di situ aja, 2-3 temennya itu berkomentar dengan hal yang sama, kok ada nenek-nenek di bawah kasur. Nah di situ si Acil belum cerita apa-apa, mungkin karena dia takut juga kali ya, dia belum cerita apa-apa di situ. Nah kita siangnya pulang lah, check out, beres-beres segala macem. Sebelum beres-beres kita mau foto-foto lagi nih buat kenang-kenangan kan ceritanya. Nah foto-foto kita lah di halaman belakang ini bagus view-nya gitu buat foto-foto. Nah si Acil ini nggak cerita, pas kita lagi dari view yang bagus buat foto-foto, Acil nemuin kayak semacam makam, nggak tahu itu makam kecil atau makam orang dewasa. Dia nemuin makam di dekat pohon kita foto-foto. Dia nemuin makam di situ, dia nggak cerita apa-apa, dia diem aja. Nah di saat kita lagi foto-foto itu kan kadang-kadang kalau foto itu kan kelihatan nih sekeliling-keliling kita ya. Nah kalian inget kan teman gue yang main skateboard itu, yang malam-malam tanpa permisi tiba-tiba nyelonong main skateboard? Dia ngeliat nenek-nenek di pintu dapur belakang ke arah halaman kita foto. Nenek-nenek itu lagi ngeliatin kita. Dia nggak bicara apa-apa di saat itu, dia diem aja. Nah dia nggak ngegubris itu, pulanglah kita. Nah pas kita di jalan barulah semuanya cerita nih tentang hal yang di villa itu, dari yang digangguin, ada yang ngelihat ini itu gitu kan, sampai drivernya pun cerita tentang yang dia digangguin di dalam mobil itu pas kita udah pulang, pas kita lagi di jalan tol mau ke arah Jakarta. Nah si temen gue yang main skateboard ini cerita, kan semalam gue main skateboard nih, tadinya gue cuma mau 1 putaran doang, pengen gue cek rumahnya oke nggak nih, dia bilang gitu kan. Daripada gue jalan kaki kan gue capek, mendingan gue main skateboard biar cepet gitu.
Pas gue nyampe di halaman belakang, di pintu dapur yang menuju ke halaman belakang, itu gue ngeliat ada bayangan gede hitam, gede banget, terus hitam, dia lagi diem di situ. Gue kira gue salah lihat, kata teman gue. Gue ulangin lagi, gue puterin lagi rumahnya, ternyata dia masih ada di situ. Makanya gue kelilingin rumah itu sampai 2 kali. Nah, gue nggak mau cerita apa-apa di situ, kata dia. Takutnya lu takut apa gimana kan. Nah, di situ barulah kita ngerangkum semua yang ada di bayangan teman-teman gue tersebut. Nah, sampai di jalan-jalan kita alhamdulillah gak ada apa-apa, gak ada kendala atau gak ada masalah apa-apa. Nyampailah kita ke rumah masing-masing. Nah, pas besoknya, pas di kantor, kebetulan kan kita satu tim semua. Pas di kantor kita masih diteror di sana. Jadi Inten ini ngerasa kayak ada yang manggilin namanya. Inten. Dia nengok ke kita, gak ada yang ngomong kok, mungkin salah dengar. Terus dia ngomong lagi, ada yang manggil. Terus dia cerita, apaan sih, siapa sih yang manggil, ganggu aja, dia bilang gitu kan. Gak ada yang manggil kok. Terus gak lama temen gue yang punya bantal leher itu ngomong, ya ampun, gue lupa bantal gue yang kemarin ketinggalan di sana, di villa, gue taruh di kasur. Nah, barulah kita sadar, ternyata yang pemilik rumah itu ngasih tahu kalau misalkan bantalnya ketinggalan. Itu dari sudut ceritanya si Maya. Sebenarnya ada lagi yang pengen diceritain dari sudut teman-teman gue, dari sudut Inten. Z yang di dalam bayangannya pas dia gak bisa dibangunin, dari sudutnya si Acil, bahkan dari sudutnya si driver. Sebenarnya masih banyak cerita dari sudut mereka. Nanti kalau misalkan ada kesempatan, gue coba cerita tentang dari sudut yang lainnya. Semoga kalian sehat selalu dan tetap jaga jarak keamanan ya. Assalamualaikum, terima kasih semuanya. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.